Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Rais dengan NIM 2211012182 dari kelas IF10O. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1 soal UTS, yaitu selesaikan persamaan di atas dengan menggunakan metode Gauss-Seidel atau Jacob. Nah, di sini saya menggunakan metode Gauss-Seidel. Lalu yang pertama, persamaan tersebut X plus 3Y plus 6Z dan seterusnya seperti ini. Nah, lalu kita ubah persamaannya menjadi seperti ini. Nah, pertama X kita isi dengan 0, Y kita isi dengan 0, dan Z kita isi dengan 0 juga. Lalu X kita masukkan rumus yang sudah kita masukkan persamaan tadi. Oke, sini kita masukkan sama dengan 17 min 3Y kurung 3 dikalikan Y lalu kita kurangi dengan 6, kita kalikan dengan Z, kita tutup kurung, lalu kita enter, dan hasilnya 17. Lalu kita masuk ke Y nya, Y kita masukkan rumus, lalu kita buat sama dengan 42 seperti di persamaan. Lalu kita kurangi dengan 2, buka kurung dulu, 2 kali Y lalu min 16Z. Terus 5 kali A11 atau X, dan 21 kita kalikan dengan Y. Lalu kita masuk ke ER1. ER1 ini rumusnya sama dengan absolut. Lalu kita kasih kurung, kita masukkan 17 pada nilai X topi, kita kurangi dengan X awal, lalu kita bagi dengan X topi
Ini adalah rumus untuk mencari galat. Lalu kita kalikan dengan 100. Lalu kita enter. Dan selanjutnya di R2 kita masukkan rumus sama dengan absolut Y kita kurangi dengan Y. Tadi Y topik kita kurangi dengan Y yang sebelumnya, lalu kita bagi dengan Y topiknya. Lalu kita tutup kurung, kita kalikan 100. Sudah. Lalu kita masuk ke IR3, kita masukkan rumus sama dengan absolut, buka kurung seperti tadi, lalu kita masukkan Z min C11 per C12, kita kalikan 100. Udah, lalu kita enter, hasilnya seperti ini. Di situ kita drag aja ya teman-teman, kita drag, akan muncul galatnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mari kita masuk untuk nomor kedua. Pada nomor kedua ini kita disuruh menghitung menggunakan metode bagi dua bisection atau regulasi jika diterapkan fungsi fx 2x pangkat 2 min 20 per 2 dengan selang awal 3,4. Nah, di sini kita menggunakan metode bisection atau metode bagi dua. Lalu yang diketahui E sama dengan bla 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 bla. Lalu itu pada iterasi pertama kita memasukkan nilai A yaitu 3. Lalu kita masukkan nilai B yaitu 4. Dan kita masukkan nilai C. Kita belum mengetahui nilai C, maka kita cari dengan cara A ditambah B, lalu kita bagi 2. Nah, dapat hasil 3,5. Lalu pada fungsi A kita masukkan rumusnya yaitu 2x pangkat 2 min 20 bagi 2. Oke, lalu kita masukkan rumusnya sama dengan 2 kali A kali A lagi, lalu kita kurangi 20, tutup kurung, lalu kita bagi 2. Nah, lalu kita masuk ke fungsi C, yaitu menggunakan rumus sama seperti tadi, 2 kali C kali C lagi, kita kurangi 20, lalu kita bagi 2. Nah, kita masuk ke fungsi B, dimana fungsi B rumusnya sama seperti tadi, cuma x nya kita masukkan nilai B kali
B lagi kurangi 20, lalu kita bagi 2 dan kita masukkan rumus selang baru yaitu if atau jika B kali FA lebih kecil dari 0, maka A A, C. Lalu jika tidak, maka C, B. Lalu kita enter. Di sini pada iterasi pertama kita dapatkan selang barunya C. Dan pada iterasi kedua pada A-nya kita masukkan rumus if atau jika E7 kali FC FA kali FC kurang dari 0, maka jawabannya adalah A. Jika tidak, maka adalah C. Lalu yang B juga sama, kita masukkan if F7 atau FC kita kalikan dengan FB. Jika kurang dari 0, maka hasilnya B. Jika tidak, maka hasilnya C. Lalu maka cara mencari C-nya kita drag saja karena tadi kita sudah masukkan rumus. Lalu FA dan FC selang baru kita drag juga. Ya, iterasinya lupa kita masukkan. Lalu FA, FC dan FB selang baru kita drag. Karena tadi kita sudah masukkan rumusnya ya. Lalu kita masukkan rumus galat relatif, yaitu sama dengan absolut. Yaitu absolut dalam kurung C topi kita kurangi dengan C. Lalu kita bagi dengan C topi lagi. Nah, tutup kurung. Lalu kita enter. Kita dapat jawaban galatnya. Lalu pada aksi kita masukkan rumus if atau jika buka kurung 1 atau FA galat kita bandingkan jika lebih besar dari E. Jangan lupa kita kasih windolar karena kita menggunakan rumus absolut ya tadi pada galat relatif. Lalu kita maka iterasi ulang akan terjadi. Jika tidak, maka stop.
Udah. Lalu kita drag aja semua. Kita drag. Belum kita menemukan stopnya di mana, lalu kita drag lagi. Nah, di sini kita dapat menemukan pemberhentian galatnya atau aksi iterasinya di stop pada iterasi ke-15. Nah, sekian dari saya. Mari kita lanjut untuk nomor 3. Saat X sama dengan 3 menggunakan metode interpolasi Newton atau Lagrange dengan orde 2. Di sini diketahui X sama dengan 1, 4, 5, dan 6, Y-nya 2, 4,5, 5,5, dan 10. Nah, di sini 1 menjadi X0, 4 menjadi X1, 5 menjadi X2, dan 2 menjadi A0, 4,5 menjadi A1, 5,5 menjadi A3. Kita di sini menggunakan interpolasi Lagrange ya. Nah, kita cari L0-nya dulu. L0 di sini dengan rumus X topi min X1 per X0 min X1 dikali X topi min X2 di per X0 min X2 sama dengan 3 min 4 dibagi 1 min 4 dikali 3 min 5 per 1 min 5 sama dengan min 1 per min 3 kita kalikan min 2 min per min 4. Lalu kita mendapatkan hasilnya yaitu 1/3 kali 1/2 sama dengan 1/6 atau sama dengan kita desimalkan menjadi 0,16667. Lalu kita mencari L1 nya. Fungsi L1 nya yaitu X topi min X0 per X1 min X0 kita kalikan dengan X topi min X2 per X1 min X2 sama dengan 3 min 1 per 4 min 1 kita kalikan 3 min 5 per 4 min 5 dan kita lanjut sama dengan 2/3 kali min 2 per min 1 sama dengan 2/3 kali 2 sama dengan 4/3 sama dengan apabila kita desimalkan jadi sama dengan 1,33333 seterusnya. Lalu kita mencari L2 dengan rumus X topi min X0 per X2 min X0 kali X topi min X1 per X2 min X1 sama dengan 2 min 1 per 5 min 1 kita kalikan dengan 3 min 4 per 5 min 4 lalu kita mendapatkan hasilnya sama dengan 2/4 kali min 1 per 1 yang hasilnya adalah 1/2 kali min 1 sama dengan min 0,5. Nah, di sini kita mencari P2-nya. Nah, P2-nya di mana X topi sama dengan A0 kali L0 kali X topi plus A1 kali L1 kali X topi plus A2 kali L2 kali X topi. Nah, A0 kali L0 kita kalikan X topinya adalah 3. A1 kita tambahkan dengan A1 kali L1 X topi kalikan X topinya adalah 3 juga. Lalu A2 kali L2 kita masukkan X topinya yaitu 3. Nah,
kita dapat sama dengan 2 kali 0,16667 ditambah 4,5 kali 1,3333 tadi yang kita sudah cari tadi, lalu kita tambahkan dengan 5,5 kali min 0,5 dan kita mendapatkan hasilnya 0,33334 tambah 5,9999 tambah min 2,75. Lalu kita mendapatkan hasil akhir, yaitu hasil dari P2 nya 3,583333. Nah, seperti itu. Sekian untuk tugas UTS analisis numerik pada semester ini. Apabila banyak kurangnya mohon maaf.